Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Dan kita tahu bahwa ibadah kurban ini dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari raya Idul Adha. Semoga insya Allah pada tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah kurban tersebut. Kita tahu bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Yang dikatakan sunnah muakkad di sini adalah sunnah yang dikuatkan. Menurut pendapat para ulama, yang dimaksud dengan sunnah yang dikuatkan di sini adalah bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah kurban, seharusnya melaksanakan ibadah kurban itu. Ini yang dimaksud dengan sunnah muakkad. Bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban itu diharuskan untuk melaksanakannya. Dan bukankah perintah melaksanakan ibadah kurban ini Allah sudah jelaskan di dalam firman-Nya melalui surah Al-Kautsar ayat 2. Karena surah yang terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Kautsar yang isi ayatnya hanya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan begitu banyak nikmat kepada manusia. Fasalli li rabbika wanhar. Karena itu lakukanlah salat karena Allah, dan lakukan pula lah ibadah kurban itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu apabila kamu mendapatkan rahmatnya Allah, apabila engkau mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan serta keberkahan hidup yang Allah berikan kepada kamu, maka merekalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Kita tahu sejak berada di dalam perut ibu kita sampai saat sekarang ini, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita manusia. Bahkan bagaimanapun pintarnya manusia dan super hebatnya manusia itu, super jeniusnya manusia itu, tidak akan ada yang mampu menghitung berapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apalagi dalam waktu setahun itu. Ibadah kurban ini kan sekali setahun, jamaah. Kalau kita mau betul-betul memperhatikan melakukan ibadah kurban pada tahun depan atau pada tahun ini, insya Allah beberapa cara bisa kita lakukan supaya kita bisa memudahkan diri kita membayar uang kurban nantinya pada tahun depan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara menabung. Contoh, kita tahu bahwa satu ekor sapi itu biasanya 7 orang berpatungan untuk membeli seekor sapi. Ya, ada yang bayar 1.500.000, ada yang bayar 1.650.000, bahkan ada yang bayar sampai 1.800.000. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan 5.000 per hari dikali 12 bulan yang ada dalam satu tahun itu, kalau kita mau jumlahkan sama dengan 1.800.000 rupiah. Gampang kan? Kalau kita mau hitung-hitungan dan memperbandingkan belanja kita dalam sehari itu saja begitu, biasanya begitu besar. Uang rokok tak saja dalam sehari kadang-kadang
tak 50.000, tak 40.000, minimal 20.000 uang rokok saja itu jamaah. Belum makanan-makanan yang lain, baru uang rokok. Ya. Nah ini kalau kita mau betul-betul memperhatikan melakukan ibadah kurban, misalnya pada tahun ini kita tidak mampu melakukannya karena kita nggak punya uang cash. Bolehlah, mulailah pada tahun ini menabung Rp5.000 per hari. Insya Allah kalau Rp5.000 per hari kita tabung, tahun depan kita sudah bisa mendapatkan uang cash Rp1.800.000. Rp1.800.000 inilah yang memberikan kita kesempatan untuk berpatungan membeli seekor sapi lalu kita melakukan ibadah kurban. Jadi dengan uang Rp5.000 per hari itu, insya Allah panjang umur tahun depan kita sudah bisa melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita betul-betul mau memperhatikan menabung setiap hari dengan niat untuk melakukan ibadah kurban pada tahun depan. Dan saya yakin dan percaya jamaah, kalau kita betul-betul berniat melakukan sebuah ibadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah, apalagi ibadah kurban untuk tahun depan, rezeki yang Allah berikan kepada kita akan berlimpah dan akan diberkahi. Meskipun barangkali sedikit, tetapi kita mampu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah menabung Rp5.000 per hari, insya Allah sama dengan Rp1.800.000 pada tahun depan. Mudah-mudahan amalan untuk menabung melalui niat melaksanakan ibadah kurban ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mau wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa umatku yang mampu melakukan ibadah kurban, tetapi dia tidak melakukan ibadah kurban itu, maka janganlah suruh dia mendekati tempat sholat kami. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Ada umatnya Rasulullah yang mampu berkurban, tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Dikatakan oleh Rasulullah, janganlah suruh dia untuk mendekati tempat sholat kami. Apa tempat sholat kami? Tidak lain adalah masjid-masjidnya Allah. Mudah-mudahan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini untuk melaksanakan ibadah kurban, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kurban kita itu. Dan ingat, dengan uang Rp5.000 per hari, insya Allah kita akan mendapatkan kendaraan-kendaraan istimewa nanti di akhirat di dalam surga. Dari mana datangnya kendaraan-kendaraan istimewa kita itu di akhirat nanti di dalam surga? Tidak lain adalah dari binatang-binatang kurban yang kita pernah kurbankan ketika kita hidup di dunia dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Masih banyak cerita tentang ibadah kurban yang ingin sekali saya sampaikan, tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan di waktu lain kita bisa melanjutkan tentang ibadah kurban ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.